Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasnawati dari kelas E. Saya akan menjelaskan konsep dan hakikat rule of law. Pengertian dan lingkup rule of law. Berdasarkan pengertian, Friedman membedakan rule of law menjadi dua, yaitu pengertian secara formal dan pengertian secara hakiki. Secara formal, rule of law diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi atau organized public power, misalnya negara. Sementara itu, secara hakiki, rule of law terkait dengan penegakan rule of law karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk. Rule of law terkait erat dengan keadilan, sehingga rule of law harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Rule of law merupakan suatu legalisme sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Adapun prinsip-prinsip rule of law secara formal di Indonesia. Prinsip-prinsip rule of law secara formal tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Poin kedua yaitu B. Kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. C. Untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Yang D. Disusun kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. E. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang F. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Juga keadilan sosial sehingga membuka Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negara. Dengan demikian, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Prinsip-prinsip di atas merupakan dasar hukum pengambilan kebijakan bagi penyelenggaraan negara, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan jaminan atas rasa keadilan, terutama keadilan sosial. Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu A. Negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat 3. B. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukuman dan keadilan, pasal 24 ayat 1. C. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, pasal 27 ayat 1. Dalam hal tentang hak asasi manusia memuat pasal 10 antara setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang di hadapan hukum, pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan berlaku yang
adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28D ayat 2. Adapun prinsip-prinsip rule of law secara hakiki dalam penyelenggaraan pemerintah, prinsip-prinsip rule of law secara hakiki atau materi sangat erat kaitannya dengan the enforcement of the rules of law dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law berdasarkan pengalaman berbagai negara. Dan hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan the enforcement of the rules of law bergantung pada kepribadian nasional. Setiap bangsa. Sunarjati Surtono 1982. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa rule of law merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budaya yang khas pula. Rule of law ini juga merupakan legalisme suatu aliran pemikiran hukum yang di dalamnya terkandung wawasan sosial. Rule of law juga merupakan gagasan tentang hubungan antara manusia, masyarakat, dan negara. Demikian memuat nilai-nilai tertentu yang memiliki struktur sosiologis sendiri. Legalisme tersebut mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem, peraturan, dan prosedur yang sengaja nggak bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rule of law telah banyak dihasilkan di Indonesia, tetapi implementasinya yang belum mencapai hasil yang optimal sehingga rasa keadilan bisa secara optimal dilaksanakan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.